Hai, masih bersama Edo Gawarampo. Kali ini kumpulan cerita yang terakhir yang akan aku bahas di buku Edo Gawarampo ini. Ini judulnya ada Pengintip Dalam Loteng. Dan di sini ada 5 kumpulan cerita. Nih, kalian bisa lihat. Ada 5 kumpulan cerita. Yang pertama ada kasus pembunuhan di Bukit D, hantu, pengintip di dalam loteng, kejahatan misterius Dokter Merah, dan juga barak perlindungan serangan udara. Yuk langsung kita review bukunya. Nah, di cerita yang pertama ada kasus pembunuhan di Bukit D. Di kasus ini kita akan mengenal detektif utama karya Edo Gawarampo yang bernama Kogoro Akechi. Kogoro Akechi di kasus pertama ini berusia 20 tahunan awal. Jadi nanti di kasus ini dia akan menyelidiki pembunuhan istri dari pemilik toko buku. Jadi waktu dia baru nongkrong nih di kafe seberang toko buku bersama temannya, dia mencurigai di toko buku yang biasanya dia baca itu terdapat keanehan. Jadi akhirnya Kogoro Akechi dan temannya masuk ke dalam toko buku itu dan menemukan istri dari pemilik toko buku itu sudah tewas. Dan saat diselidiki oleh polisi, ternyata tidak terdapat sidik jari dimanapun di area toko buku tersebut, dan malah hanya ada sidik jari dari Kogoro Akechi. Nah, bisakah Kogoro Akechi menemukan pembunuh dari istri pemilik toko buku tersebut, atau malah dia yang jadi tersangkanya? Kamu bisa baca selengkapnya di sini. Di cerita yang kedua itu berjudul Hantu, mengisahkan tentang seorang pengusaha yang kaya raya tapi punya banyak musuh. Dan ada salah satu musuh yang paling dibenci dari pengusaha tersebut. Beberapa waktu kemudian musuh yang paling dibenci tersebut meninggal. Setelah lega beberapa saat, akhirnya pengusaha tersebut mulai bermimpi buruk dan merasa dihantui oleh musuh yang meninggal tadi. Akhirnya pengusaha tersebut yang merasa lelah berlibur ke sebuah pantai atau sebuah pulau. Di pulau tersebut dia tetap merasa diikuti dan dihantui oleh musuhnya yang sudah meninggal tadi. Nah, saat di pulau tersebut ternyata pengusaha tadi bertemu dengan Kogoro Akechi. Di situ Kogoro Akechi akan membantu pengusaha tersebut untuk menyelidiki apakah yang sedang dialami pengusaha tersebut, apakah dia berhalusinasi. Lanjut di cerita ketiga ada pengintip di dalam loteng. Dan di cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang lahir dari keluarga kaya, tetapi dia sering sekali berganti hobi dan pekerjaan karena cepat bosan. Saking cepat bosannya, anak ini akhirnya membeli semacam ensiklopedi hobi. Yang pada akhirnya dia tetap sering sekali berganti pekerjaan maupun hobi. Nah, sampai suatu kali dia menemukan kesenangan untuk mengintip kegiatan orang lain dari atas loteng. Penasaran kan? Kamu bisa baca di sini ya. Lalu cerita keempat ada kejahatan misterius Dokter Merah. Nah, di dalam cerita ini akan dikisahkan tentang tentang sebuah bangunan. Bangunan itu namanya itu semacam apartemen kayak gitu loh. Nah, di dalam bangunan itu ada satu ruangan atau satu kamar di mana yang setiap penyewa kamar tersebut selalu berakhir dengan bunuh diri di saat malam bulan purnama. Kita akan menyelidiki kenapa sampai ada kasus bunuh diri saat malam bulan purnama. Apakah memang bunuh diri atau dibunuh? Lalu di cerita terakhir ada barak perlindungan serangan udara. Nah, di cerita ini kita akan dibawa oleh Edo Gawarampo untuk mengikuti kisah seorang tentara yang berjuang saat terjadi Perang Dunia II. Nah, Edo Gawa itu sangat deskriptif sekali tentang suatu novel ya. Dia sangat detail sekali menggambarkan bagaimana situasi saat itu. Kemudian
kita memang akan sedikit bosan sampai ke pertengahan isi cerita. Nah, ini puncak ceritanya memang ada di akhir, mengajarkan bahwa seorang suami harus setia kepada istrinya. Terus kira-kira apa yang ada di dalam cerita Barak Perlindungan Serangan Udara ini? Teman-teman, kamu bisa baca selengkapnya di sini karena ini seru banget. Jadi untuk keseluruhan cerita di Pengintip Dalam Lautan ini tuh seru banget menurut aku ya. Memang favoritku itu yang kasus pembunuhan di Bukit D. Lalu yang memang agak lama bacanya dan agak bosan itu Barak Perlindungan Serangan Udara. Tapi di cerita Barak Perlindungan Serangan Udara itu juga kamu akan dibuat tertawa geli sekaligus miris di akhir cerita. Jadi tidak semua ceritanya itu creepy, teman-teman. Memang di karya Edo Gawarampo itu gaya bahasanya tidak sesantai novelis yang sekarang, tapi masih bisa kamu nikmati kok. Jadi tunggu apa lagi? Karya ini benar-benar layak untuk dibaca. Selamat membaca!